2 tahun kemudian. Mama, mau eklim, Bu. Gadis kecil, dengan kuncir 2 yang diberi nama Faira Zikra Satria. Itu menarik-narik ujung blus yang dikenakan sang ibu. Boleh. 1 cup saja, oke, sahut Arini, tersenyum manis pada si anak. Ote, Mama. Laca Panila, tayak una ante Wina, tunjuk Faira ke Wina, yang sedang menjilati es krim kon miliknya, sementara tangan lainnya sibuk dengan ponselnya. Oke, Mama ambil dulu, ya. Duduk sayang, dekat Tante Wina ya, jawab Arini, kembali tersenyum manis ke putrinya itu. Siap, Mama. Gadis kecil dengan kuncir 2 itu berlari cepat, mendekat ke arah Wina. Wina tersenyum, saat gadis kecil itu telah sampai di dekatnya. Ia bantu ia duduk di kursinya, lalu ia betulkan letak poni yang menutupi kening Faira. Fei udah pesan, sayang. Tanya Wina, mencium gemas pipi gadis kecil yang memang begitu menggemaskan baginya. Itu, cama Mama. Una ante, enak ndak? Mau nyicip? Tawar Wina. Bowe ante. Tanya gadis kecil itu mengerjapkan matanya yang bulat dan cemerlang. Tentu, buka mulutnya sayang. Arini datang membawa es krim pesanan Faira. Gadis kecil itu menerimanya dengan senang hati. Ketiganya siang ini sengaja jalan-jalan di sebuah mall besar di kota Bandung. Menuruti Faira, yang merengek liburan. Dan saat ditanya mau kemana, jawabannya adalah mall. Tadi, ketiganya baru saja dari time zone, bermain puas dengan Faira. Baru, anak itu minta jalan-jalan untuk mencari makanan dan minuman. Dan permintaan pertamanya tadi, adalah es krim. Bisa sendiri, sayang? Tanya Arini ke putrinya. Bika, sahutnya tegas. Anak siapa dulu, dong? Pasti bisalah, sahut Wina, mengusap puncak kepala Faira penuh sayang. Ante jangan lucakin labut Fei. Nanti Fei ndak tantik agi, protesnya cemberut. Hahaha. Iya, maaf. Sini, Tante betulin, sahut Wina, mengusap lembut puncak kepala Faira. Mereka fokus menyantap es krim mereka masing-masing. Hingga saatnya mereka pulang, dan Faira ingin buang air dulu. Wina menunggu di tempat mereka duduk, Faira ditemani Arini. Oke, pulang kan kita? Tanya Wina ke Faira, seraya membetulkan letak pakaian Faira. Bentar Win, ada yang ketinggalan deh, di kamar mandi tadi. Nitip Fei sebentar, iya, ujar Arini, menepuk bahu Wina, lalu berlari cepat meninggalkan Wina dan Faira. Oke, kami sambil jalan ya, Mbak, seru Wina. Oke, sahut Arini, mengacungkan jempol tangan kanannya. Wina menggandeng tangan Faira. Ia simpan ponselnya, dan hanya fokus dengan jalan mereka menuju parkiran. Mereka berjalan santai, sebab memang tidak ada yang memburu-buru, seraya menunggu Arini kembali. Bruk. Seseorang menabrak Faira, sampai gadis kecil itu jatuh terpelanting ke belakang. Dan orang yang menabraknya justru mendelik tajam, menatap Faira. Punya mata gak kamu, ha? Jalan itu pakai mata, omelnya ke Faira. Ante yang talah, ante yang tablak Fei. Kenapa ante yang malah cama Fei? Sahut Faira tak terima. Wina menatap tajam perempuan itu, masih terpaku dan sedikit kaget. Dan gerakan tangannya refleks menarik bahu perempuan itu, saat perempuan itu hendak melayangkan tangannya ke Faira yang sudah berdiri atas bantuan Wina. Lo yang salah, iya. Seru Wina, menatap tajam perempuan itu. Heh, anak lo yang jalan gak pakai mata. Malah lo yang nyolot ke gue. Sahut perempuan itu culas. Jelas-jelas elu yang nabrak. Segala nyalahin anak kecil. Makanya kalau jalan jangan sambil telponan. Wina tak mau kalah sinis.
Dia yang nabrak gue. Perempuan itu menunjuk Fira dengan sorot tajam. Fira bersembunyi di belakang tubuh Wina. Dan Wina tiba-tiba meneguk ludahnya, saat melihat seseorang yang datang ke arahnya. "Nin, ada apa?" tanyanya, ke perempuan yang menabrak Fira. "Han, syukurlah lo datang," sahut perempuan itu, yang tak lain adalah Hanin. "Tuh, anak kecil gak ada akhlak. Jalan gak pakai mata. Ketabraklah. Ante yang dalanan dak benel." "Fei jadi ketabrak? Kenapa ante malah-malah?" sahut Fira mengintip dari balik tubuh Wina, dan hanya tampak kepalanya saja. Rambutnya yang dikuncir dua terayun menjuntai, kedua tangannya memegangi ujung pakaian Wina dengan erat. Hanafi menatap gadis kecil itu, dan keningnya berkerut. Wina masih terdiam, melihat kedatangan lelaki itu. "Kamu yang jalannya gak bener. Makanya ketabrak," omel Hanin, kembali melotot ke arah Fira. "Apa perlu gue minta pihak mall buat lihat CCTV? Biar jelas, siapa yang salah?" Ketus Wina, tak terima. Sudah. Nin, minta maaflah. Dia kan anak kecil, masa lu?" "Han, kok lu malah belain anak kecil itu, sih? Jelas-jelas dia yang nabrak gue," protes Hanin kesal, dengan wajah yang memerah menatap Hanafi. Cebik Hanafi, memutar bola matanya malas. Entah mengapa, Hanafi berdebar saat melihat gadis kecil, yang sedang menatap wajahnya itu. Tangannya terulur, ingin meraih kepalanya. Tapi, Fira gegas menarik diri, dan kembali bersembunyi di balik tubuh Wina. "Anak lo, Win?" tanya Hanafi, bertanya-tanya. "Kapan lo nikah? Padahal, Rizal ngarepin lo banget loh." "Penting ya, Mas. Ini anak siapa? Ajarin itu perempuan, biar gak kurang ajar sama anak-anak." "Permisi," sahut Wina ketus ke Hanafi. Wina menggendong Fira, dan gadis kecil itu meletakkan dagunya di bahu Wina. Ia menatap Hanafi dengan lekat. Pun dengan lelaki itu, yang entah mengapa, dadanya saat ini begitu hangat, dan berdebar-debar tak menentu. Ada rasa ingin sekali menyentuh kepala gadis kecil itu. "Han, lo kenapa sih? Malah bengong gitu?" protes Hanin, menatap kesal Hanafi. Anak kecil doang, Nin. "Apa sih lo?" cebik Hanafi, berbalik badan dan mengayunkan langkahnya, berpaling dari Fira, yang masih menatapnya dari kejauhan. "Ante, om itu, kok mirip ama Fei, Cih?" tanyanya ke Wina. "Iyalah, dia papa kamu, Fei," sahut Wina, dalam hati. Dan dia memilih diam, berpura-pura tak mendengar pertanyaan Fira. Sementara itu, Hanin berjalan menghentakkan kakinya, menyusul langkah Hanafi. Dan ayunan langkahnya berhenti, saat Hanafi pun menghentikan langkahnya begitu saja. "Han, lo," Hanin menatap ke arah depan, tepat di hadapan Hanafi. "Shoot!" Hanin sontak menautkan jemarinya ke jemari tangan Hanafi. 1 detik, 2 detik, sampai beberapa detik kemudian. Hanafi akhirnya membalas genggaman tangan Hanin. Dan menatap tajam perempuan yang ada di hadapannya. "Hai, apa kabar?" sapa Hanin, dengan senyuman sombongnya, tubuh bergelayut. Manja di lengan Hanafi. "Oh, baik. Sangat baik," sahut Arini, sedikit canggung, dengan nyeri di hatinya yang begitu terasa perih tak tertahankan. Sementara Hanafi, pikirannya belum bisa ia stabilkan. Banyak tanya yang berhinggapan di sana. Apa anak yang bersama Wina anak Arini? Atau, Wina, tanyanya dalam hati. Ia menatap perempuan yang semakin lama jauh darinya, kini semakin tumbuh sangat cantik. Hanin marah-marah, sebab Hanafi kembali cuek dan tidak mempedulikannya. 2 tahun belakangan, hubungan mereka sudah cukup membaik.
Meski Hanafi tetap dingin, dan enggan Hanin dekati. Tapi akhirnya mereka berdua sudah bertunangan. Tinggal selangkah lagi, dan mereka akan naik ke pelaminan. Sayangnya, sikap Hanafi kembali berubah, setelah bertemu dengan Arini. Gue ingetin ya, Han. Arini itu. Gak nanya, ngerti, sahut Hanafi ketus. Pulang sekarang juga, gue capek. Hanafi menghubungi Rizal, dan mengajaknya untuk segera balik ke Jakarta. Perasaannya jadi kacau, setelah bertemu dengan Arini tadi. 2 tahun belakangan, bukan waktu yang baik untuk Hanafi. Ia sempat drop parah, bahkan sampai harus masuk psikiater, sebab perasaannya yang tidak baik-baik saja. Termasuk sikap dan perilakunya yang tidak lagi terkontrol. Untuk menjadi Hanafi yang sekarang, butuh waktu yang cukup lama, dan kini, perasaannya kembali berdenyut tak karuan. Mas, ada apa? Bahkan pertemuan terakhir belum kita lakukan, tanya Rizal serius, kenapa tiba-tiba mengajak pulang? Hanafi terdiam. Dan tanpa banyak tanya lagi, mereka akhirnya kembali ke Jakarta, dan membatalkan pertemuan dengan klien. Sementara Hanin, ditinggal di Bandung, sebab dia ada pemotretan di sana. Dan kebetulan jadwalnya bersamaan dengan Hanafi. Mereka membuat janji temu, dan berakhir seperti sekarang ini. Hanafi, sikapnya kini tidak semenyebalkan dulu. Setahun yang lalu, Hanafi harus bertemu terapis psikolog, yang membantunya untuk melakukan terapi psikiater kejiwaannya. Ya, Hanafi hampir depresi, sebab masalah berat yang ia hadapi. Pekerjaan yang menuntutnya harus jadi sempurna. Lalu ditambah beban berat masalahnya dengan Arini, yang cukup membuatnya benar-benar terpukul. Hal paling menyakitkan dalam hidup Hanafi, adalah ketika tahu, kalau Arini selingkuh. Yang ia yakini, Arini yang memulainya, dan Arini yang menghendaki hal tersebut. Itu semua, masuk ke dalam pikiran Hanafi, mempengaruhi mindset dan alam bawah sadarnya. Ia ingin sekali membenci wanita itu. Tapi perasaan itu makin menyiksa batinnya, setiap kali ia mencobanya. Lo tahu gak, Zal, di mana sekarang Prayogi? Tanya Hanafi tiba-tiba, dengan helaan nafas berat yang berembus pelan. Hah? Ngapain nanyain laki-laki itu, Mas? Bukannya. Jawab aja, lo tahu apa gak? Penggal Hanafi cepat. Kalau sepengetahuanku, setelah kalah tender dulu itu. Dia pindah kota deh, Mas. Kotanya itu, yang aku kurang informasi. Ya, Gapen. Tender yang mana, Zal? Tender pelepasan lahan, yang sekarang sudah jadi apartemen, atau? Ya hanya tender itu, kan, yang Yogi itu ikut. Hanafi mengernyit, menatap Rizal. Ya tender itu, Mas. Dia gulung tikar kan, waktu itu. Akhirnya dia jual aset, pindah ke luar kota, yang bisa buat beli aset dengan harga murah, tapi dengan luas yang sama. Dan masih sisa untuk dia buka lagi usaha yang baru. Informasi terakhir yang aku dengar seperti itu. Tapi, terus, Arini sama Yogi, begituannya di mana? Mereka janjian di mana, dan kapan ketemunya? Apa mereka main belakang dari gue sama Ratu? Apa diam-diam, Yogi itu sering datang ke Jakarta, cuma demi menuhin apa yang Arini minta? Cerocos Hanafi, tiba-tiba kembali ingin tahu, masa lalu sang istri, yang sudah ia campakkan itu. Nah, yang saya tahu, Mbak Arini itu agenda keluarnya Wina yang paham. Dan pengawal, selalu berada di antara mereka, dengan jarak yang aman, Mas. Itu juga kan, yang pernah Wina tanyakan ke Mas Han. Tentang, video dan foto yang Mas Han dapat, kenapa tidak diselidiki dulu? Rizal memberanikan diri untuk memberikan protes. Glek. Hanafi meneguk ludahnya,
Ingatannya ia tarik ke 3 tahun yang lalu. Waktu di mana dia marah besar, sebab tiba-tiba mendapatkan kiriman sebuah flash disk dan banyak lembar foto. Yang isinya gambar sang istri, sedang bercumbu mesra dengan temannya sendiri, yaitu Prayogi. Hari itu, amarahnya memuncak, dan langsung menceraikan sang istri. Bahkan Prayogi, yang sudah jauh dari mereka, dibuat miskin oleh Hanafi tanpa ampun. Ratu sampai menghubungi Hanafi, bertanya kenapa. Tapi jawaban Hanafi, kalau lo tahu jawabannya, lo bakalan minta cerai dari suami lo. Iya, Han. Tapi apa? Masalah Arini. Itu masa lalu, dan semuanya udah selesai. Bukannya lo sendiri yang nyelesain. Lo sendiri yang kasih hukuman para pelakunya. Laki gue cuma nolongin bini lo, Han. Apa? Lo bego apa goblok sih, Ra? Udahlah, kalau memang laki lo gak salah. Entar juga bakal balik lagi usahanya. Tap, tap, tap. Deru langkahnya bergema di lorong yang sunyi, setiap langkah membawa gema kenangan yang terperangkap di labirin pikirannya. Ingatannya seolah bersarang dalam ruang-ruang hampa, menciptakan gema yang menghantui setiap sudut kesadarannya. Dadanya bergelora, dadaunya makin menyiksa seiring dengan gelombang emosi yang menabrak-nabrak hatinya, membawanya kembali pada silang masa lalu yang memilukan. Telepon Wina, gue mau ngomong sama dia, titah Hanafi ke Rizal. Tanpa menjawab, Rizal melakukannya. Dan Hanafi lupa untuk menanyakan tentang anak yang bersama Wina. Lo tahu gak, kalau Wina sudah punya anak? Celetuk Hanafi, bertanya ke Rizal yang sedang melakukan panggilan ke Wina. Hah? Kaget Rizal, dengan mata yang membelalak tajam. Mana ada, Mas? Itu anak Mbak Arini lah. Lo yakin, Zal? Tapi sama Wina loh, nemplok sama dia, jawab Hanafi ragu. Gak Mas, itu anak Mbak Arini. Rizal menegaskan kembali. Lo ada fotonya gak? Gue mau lihat, tanya Hanafi serius. Gak ada, Mas. Gak boleh dibagi sama Mbak Arini. Kata Wina gitu, sahut Rizal jujur. Dia sedang melakukan panggilan, tapi beberapa kali ditolak, dan terus ditolak oleh Wina. Tapi dia terus mengulangi panggilan, hingga akhirnya nomor Wina tidak bisa dihubungi. Yah, dimatiin kayaknya HP Wina, Mas, ujarnya, kecewa. Hanafi terdiam, menatap hampa udara di hadapannya. Sementara Rizal masih berusaha untuk menghubungi melalui akun sosial media Wina. Sayangnya, itu pun tidak membuahkan hasil. Semua akses ditutup oleh Wina. Akun Rizal diblokir, dan dia tidak bisa lagi menghubungi wanita yang ia cintai itu. Kita cari Yogi. Gue pengen ketemu sama orang itu, ujar Hanafi tiba-tiba. Shoot. Rizal menoleh cepat. Menatap serius bosnya itu. Buat apa, Mas? Telat banget gak, sih? Selorohnya, membuat Hanafi menatapnya tajam. Maksud lo? Ya, Mas Han itu sudah komit, beberapa bulan lagi mau nikah sama Mbak Hanin. Jadi, buat apa lagi mencari tahu tentang masa lalu, yang gue pikir, sudah Mas Han kubur dalam-dalam. Tapi gue pengen tahu, kapan mereka itu ketemu, dan alasan apa yang membuat mereka main di belakang gue, tegas Hanafi dengan wajah yang mulai memerah. Ya, maksudnya, kenapa gak dari dulu, Mas Han itu nyari tahu? Kan, lo udah bosen kerja sama gue. Iya, bentak Hanafi emosi. Rizal mengusap tengkuk lehernya, dan menghela nafasnya panjang. Bukan gitu, Mas. Dulu. Gue mau taunya sekarang. Bukan dulu, Rizal. Sentak Hanafi sekali lagi. Oke. Gue cari tahu keberadaan dia. Rizal berdiri, dan meraih tablet miliknya. Hanafi menggeram dengan keras,
perasaannya seperti terombang-ambing di lautan badai yang tiada akhir. Tidak jelas apa yang sebenarnya mengganggunya, namun Arini selalu muncul dalam benaknya di saat-saat tak terduga, menyulut badai emosi yang tak terkendali. Sebuah kerinduan yang mendalam terjalin erat di setiap sela pikirannya, mengusik dengan intensitas yang tak tertahankan. Namun, di saat bersamaan, rasa benci pun menyelinap membasahi hati, meracuni perasaan rindu itu dengan ganas. Duel antara cinta dan benci ini telah menjadikan Hanafi tawanan dalam labirin emosinya sendiri. Digerakkan oleh rasa penasaran yang mendalam, Hanafi menavigasi jari jemarinya di layar ponsel, membuang-buang blokir yang telah lama ia pasang pada akun Arini. Mata mereka bertemu, tak secara langsung, tapi melalui serangkaian post di sosial media yang selama ini terlupakan. Detak jantungnya melambat, nafasnya tercekat, ketika sebuah foto terpampang jelas di hadapannya. Dalam gambar itu, Arini terlihat tertawa lepas, berdampingan dengan seorang lelaki yang tidak lain adalah kekasih baru. Hanafi merasa seperti ribuan jarum menusuk-nusuk hatinya, iri dan cemburu bersatu padu menghancurkan sisa-sisa harapan yang sempat ia gantungkan. Masa lalu yang dulunya penuh tawa, kini hanya menjadi sumber luka yang terus menganggap.